Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kholidatul Azizah akan menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data, letak data, dan ukuran penyebaran data. Untuk materi yang pertama yaitu ukuran pemusatan data. Pemusatan data adalah ukuran yang banyak digunakan sebagai alat atau parameter untuk digunakan sebagai bahan pegangan dalam menafsirkan suatu gejala yang akan diteliti. Pemusatan data terdiri atas yang pertama rata-rata hitung, yang kedua rata-rata ukur, yang ketiga rata-rata harmonik, yang keempat modus, dan yang kelima median. 1. Rata-rata hitung. Min atau rata-rata hitung merupakan kumpulan bilangan dibagi dengan banyak bilangan itu sendiri. Dalam menghitung data tunggal diperlukan rumus sebagai berikut. Nilai rata-rata sama dengan jumlah nilai data dibagi banyaknya data atau frekuensi. Contoh soal. Hasil nilai ujian Ani adalah sebagai berikut. 75, 85, 90, 100, dan 70. Hitunglah nilai min nilai ujian tersebut. Jawab. Min sama dengan jumlah data. Jadi nilai 75, 85, 90, 100, dan 70 ini kita jumlahkan. Lalu hasilnya adalah 420. Kemudian dibagi dengan banyaknya data atau frekuensi, yaitu 5. Jadi 420 dibagi 5 sama dengan 84. Jadi nilai rata-rata nilai ujian Ani adalah 84. Rata-rata ukur atau geometric mean digunakan sebagai pengukuran data dengan perbandingan di setiap datanya berurutan tetap atau hampir tetap. Rumusnya yaitu G atau geometrik sama dengan akar dari hasil perkalian dari setiap data. Materi yang ketiga yaitu rata-rata harmonik. Rata-rata harmonik adalah kebalikan dari rata-rata hitung dengan bilangannya merupakan kebalikan dari kumpulan bilangan tersebut. Yang keempat yaitu modus. Modus adalah nilai yang sering muncul pada suatu data atau nilai yang memiliki frekuensi terbanyak dalam suatu data. Contoh, perhatikan data di bawah ini. 3, 7, 2, 3, 8, 5, dan 3. Dari data di samping, manakah yang termasuk modus? Kita kembali lagi ke pengertian awal, yaitu modus adalah nilai yang sering muncul pada suatu data atau nilai yang memiliki frekuensi terbanyak. Jadi kita analisis dan kita lihat dari data tersebut, nilai yang paling muncul adalah angka 3. Jadi angka 3 adalah modus. Yang kelima yaitu median. Median merupakan nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan dari bilangan terkecil ke yang terbesar. Contoh, terdapat data 3, 7, 2, 3, 8, 5, dan 3. Berapakah nilai mediannya? Dalam mencari median, kita harus mengurutkan terlebih dahulu datanya. Dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Setelah kita urutkan, kita lihat dan analisis kembali. Jika datanya ganjil, kita ambil data kanan dan kiri sama banyak. Misalnya dalam data tersebut, ini ada 7 data. Jadi kita ambil 3 data ke kanan dan 3 data ke kiri. Jadi kita ambil kesimpulan yang 3 ini adalah median karena dia berada di tengah-tengah. Materi selanjutnya yaitu ukuran letak data. Letak data dinyatakan dalam bentuk fraktil. Fraktil adalah nilai-nilai yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi bagian yang sama.
Ukuran letak data dibedakan menjadi satu kuartil, yang kedua desil, yang ketiga persentil. Yang pertama yaitu kuartil. Kuartil adalah sekumpulan data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Kemudian disusun menurut urutan nilainya. Dalam kuartil terdiri dari kuartil pertama Q1, kuartil kedua Q2, dan kuartil ketiga Q3. Rumus kuartil yaitu letak Q sama dengan I dalam kurung N banyak data ditambah 1 dibagi 4. Contoh soal kuartil. Tentukan kuartil dari data berikut ini. 2, 3, 5, 2, 6, 3, 5, 2, 7, 9, 6, 3, 3, 5. Setelah kita mengetahui data yang sudah terkumpul, langkah pertama dalam mencari kuartil yaitu kita harus mengurutkan data tersebut dari data terkecil ke yang terbesar. Kemudian kita memperoleh data seperti ini. 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 6, 6, 7, dan 9. Cara penyelesaian yang pertama, kita mencari nilai median atau Q2-nya. Karena data ini genap, jadi kita bagi sama banyak antara ruas kanan dan ruas kiri. Kemudian kita memperoleh yang berada di tengah-tengah yaitu 3 ditambah 5. Kemudian dibagi 2. Hasilnya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Setelah kita mengetahui Q2 atau mediannya, kita mencari Q1 yaitu 2 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Yang terakhir yaitu Q3 sama dengan 6 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Yang kedua yaitu desil. Desil adalah nilai yang membagi keseluruhan data terurut menjadi 10 bagian yang sama banyak. Desil dilambangkan dengan DI. Rumus dari desil. Yang pertama letak DI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 10. Kemudian untuk mencari nilai desil, rumus yang kita pakai adalah sama dengan XK ditambah D dikali XK plus 1 dikurangi XK. Contoh soal, tentukan nilai D6 dari data di samping. Nah, di sini terdapat 11 data yang masih belum diurutkan. Jadi langkah pertamanya dalam mencari desilnya, kita harus mengurutkan dari data terkecil ke data terbesar. Sehingga kita memperoleh data 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, dan 8. Nah, sekarang kita mencari letak desil D6-nya. Sama dengan 6 dikali 11. 11 itu adalah jumlah frekuensi atau datanya. Kemudian ditambah 1, lalu dibagi 10. Sama dengan 6 dikali 12 dibagi 10. Sama dengan 72 dibagi 10 sama dengan 7,2. Dari hasil letak D6-nya kita memperoleh nilai K sebesar 7. 7 ini kita peroleh dari hasil 7,2. Jadi kita ambil nilai atau angka terdepannya. Kemudian K plus 1. Jadi K-nya kita peroleh 7 ditambah 1 sama dengan 8. Kemudian nilai D-nya yaitu 0,2 itu kita dapat dari 7,2. Jadi 7-nya ini kita ganti dengan 0. Jadi D-nya 0,2.
Kemudian kita mencari nilai desil. Kita masukkan ke rumus DK sama dengan XK ditambah D dikali XK plus 1 dikurangi XK. D6 sama dengan X7. X7 ini kita dapatkan dari letak D6 tadi. Ditambah 0,2 dikali X8 dikurangi X7. D6 sama dengan X7 adalah 5 ditambah 0,2 dikali 6 dikurangi 5. D6 sama dengan 5 ditambah 0,2 sama dengan 5,2. Materi yang ketiga yaitu persentil. Persentil adalah nilai yang membagi keseluruhan data terurut menjadi 100 bagian yang sama banyak. Persentil dilambangkan dengan BI. Rumus letak BI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 100. Nilai persentil sama dengan PK sama dengan XK plus D dikali XK plus 1 dikurangi XK. Contoh soal, tentukan nilai P45 dari data berikut. 42, 24, 30, 46, 28, 32, 42, 36, dan 20. Sama halnya seperti mencari nilai desil, kita harus mengurutkan datanya dari yang terendah ke yang terbesar. Sehingga kita memperoleh data urut seperti berikut ini. 20, 24, 28, 30, 32, 36, 42, 42, dan 46. Letak P45 sama dengan 45 dikali 9. 9 ini adalah nilai banyaknya data atau frekuensi. Ditambah 1, kemudian dibagi 100. Sama dengan 45 dikali 10 dibagi 100. Sama dengan 450 dibagi 100 sama dengan 45. Sehingga kita dapat memperoleh data K-nya sama dengan 4. Kita ambil dari angka terdepannya. Kemudian K plus 1. Jadi 4 tambah 1 sama dengan 5. Kemudian D-nya kita memperoleh data 0,5. Nilai persentil DK sama dengan XK ditambah D dikali XK plus 1 dikurangi XK. P45 sama dengan X4 ditambah 0,5 dikali 32 dikurangi 30. Sama dengan 30 ditambah 0,5 dikali 2. Sama dengan 30 ditambah 1 sama dengan 31. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data dimanfaatkan untuk menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Ukuran penyebaran data itu terdiri atas 1. Jangkauan data, yang kedua jangkauan antar kuartil, yang ketiga simpangan kuartil, yang keempat simpangan rata-rata, yang kelima simpangan baku atau standar deviasi. Jangkauan data adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum pada suatu data. Rumusnya dapat diperoleh sama dengan X max dikurangi X min. Contoh soalnya 6, 7, 9, 8, 3, dan 5. Cara menjawabnya, kita cari dulu nilai yang terbesar dalam data tersebut dan kita melihat data terkecilnya berapa. Nah, kita menemukan data terbesarnya adalah 9 dan data terkecilnya adalah 3. Jadi jawabannya R sama dengan X maksimum dikurangi X minimum
sama dengan 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Jadi jangkauan data dari kumpulan data tersebut adalah 6. Jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Jangkauan antar kuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Rumusnya dapat diperoleh QR sama dengan Q3 dikurangi Q1. Simpangan kuartil adalah setengah antara jangkauan antar kuartil. Rumusnya sama dengan setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Cara menghitung simpangan rata-rata atau SR yaitu sama dengan jumlah dari nilai data dikurangi min atau rata-rata, kemudian dimutlakkan, lalu dibagi dengan banyak data atau frekuensi. Materi selanjutnya yaitu simpangan baku atau standar deviasi. Cara menghitung standar deviasi adalah S sama dengan akar dari jumlah nilai data dikurangi nilai rata-rata, lalu dikuadratkan. Kemudian dibagi banyaknya data dikurangi 1. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.